apa namanya, dengan sumber daya yang lain, gitu ya. Kemudian kita tahu bahwa pemerintah itu punya kewajiban untuk, menjamin kesejahteraan, masyarakatnya gitu ya, kesejahteraan rakyatnya. Sehingga, untuk memberikan penjaminan seperti itu, pemerintah tentu saja ada yang bisa dilakukan sendiri, tetapi ada juga yang melibatkan gitu ya, yang melibatkan, pihak lain untuk memberikan, layanan-layanan seperti itu. Nah, karena, pegawai ini atau karyawan itu sepanjang, usia produktifnya itu diberikan manfaatnya itu kepada perusahaan gitu ya, maka kemudian banyak di, eee, negara di dunia ini yang mewajibkan perusahaan itu ya, yang mewajibkan perusahaan itu untuk memberikan jaminan pensiun kepada para pegawainya. Di Indonesia sendiri bagaimana? Di Indonesia sama ya, kita mulai, menerapkan kewajiban, eee, perusahaan untuk menyediakan dana pensiun kepada para pegawai ini di tahun 2003 dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi sejak tahun 2003 itu, maka di Indonesia diterapkan gitu ya, bahwa perusahaan itu wajib, memberikan jaminan pemberian dana pensiun atau bahkan ketika dilakukan PHK atau, bahkan berhenti sukarela pun itu ada imbalan pasca kerja gitu ya, ada imbalan pasca kerja. Nah, tetapi karena, manfaat yang diperoleh oleh perusahaan itu pada saat si karyawan itu masih bekerja di perusahaan tersebut gitu ya, maka imbalan pasca kerja itu, biayanya itu dialokasikan ketika pegawai itu masih aktif bekerja gitu ya. Itu, konsepnya seperti itu. Nah, kita lihat bagaimana, implementasinya. Nah, silakan teman-teman perhatikan di sini, eee untuk rencana pensiun itu pada umumnya gitu ya, pada umumnya, eee, perusahaan pemberi kerja, ya, pemberi kerja, itu tidak lakukan sendiri, ya. Karena perusahaan pemberi kerja ini belum tentu bisa mengelola investasi atau mengelola dana untuk, memastikan bahwa dana itu cukup digunakan untuk membayar, eee, dana, manfaat pasca kerja kepada para pegawainya, gitu ya. Sehingga employer, pemberi kerja itu akan nanti menyisihkan uang ya, menghitung berapa jumlah kontribusi kepada, pension plan administrator, gitu ya. Ini perusahaan keuangan nih, perusahaan keuangan. Nah, nanti oleh perusahaan keuangan ini, kan dia berarti mendapatkan aset ya dari sini ya. Sorry, mendapatkan kas. Saya langsung saja sebut kas ya, karena tidak ada yang, kontribusinya itu berupa, aset yang lain gitu ya, pada umumnya sih kas ya. Kemudian kas ini akan dikelola, ini mengelola kas, mengelola kas yang diperoleh oleh, pension plan administrator dari pemberi kerja, kemudian bentuknya ini investasi. Investasinya bisa bentuknya apa? Bisa dalam properti gitu ya, bisa dalam bentuk surat berharga, bisa macam-macam. Kemudian nanti dia akan membayarkan manfaat pasca kerja itu kepada pegawai yang sudah tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut gitu ya. Jadi mekanismenya seperti itu. Ini perusahaan menyetorkan kas kepada pension plan administrator, nanti pension plan administrator ini akan mengelola dananya gitu ya, kemudian membayarkan kepada perusahaan kepada pegawai perusahaan ini yang sudah pensiun atau sudah berhenti bekerja. Nah, nanti setiap tahun pension plan administrator ini melaporkan kepada employer ini jumlah plan asetnya.
Jumlah plan asetnya itu dia laporkan kepada employer, gitu ya. Kemudian employer meng-hire aktuaris untuk menghitung berapa nanti kita bahas kenapa kita bahas DPO sih gitu ya. Aktuaris itu akan menghitung berapa sih kewajiban pensiun yang menggunakan DPO ini. DPO ini merupakan pilihannya IASB ya untuk disajikan dalam laporan keuangan. Oke, mekanisme ini sudah bisa dipahami ya. Lanjut. Nah, rencana pensiun itu bisa sifatnya itu contributory. Maksudnya apa? Si pegawai itu secara sukarela dia membayar dana pensiun untuk meningkatkan manfaat pasca kerjanya, gitu ya. Jadi si pegawai ikut iuran. Ada juga yang non contributory. Pegawai nggak ikut iuran, yang membayar itu semuanya adalah pemberi kerja. Atau bisa kombinasi keduanya, gitu ya. Bisa ada yang kalau untuk menambah manfaat yang nanti diperoleh ketika dia sudah tidak bekerja itu 50-50. Employee 50%, employer sesuai dengan ketentuan dari pemerintah misalnya gitu ya. Sesuai ketentuan dari pemerintah dia tanggung itu, kemudian employee-nya juga ikut nambahin kontribusi sehingga mereka bisa merencanakan pensiun plan yang lebih baik nilai manfaatnya gitu ya. Atau juga bisa bentuknya itu qualified pension plan. Nah, ini mungkin pemerintah itu bisa menawarkan, karena ini tadi semangatnya adalah di awal itu pemerintah ingin supaya rakyatnya itu hidup sejahtera gitu ya. Karena di negara-negara lain ya, di negara-negara maju misalnya seperti di Jepang gitu ya, itu kesejahteraan orang yang sudah pensiun itu masih bagus sekali gitu karena pemerintahnya peduli gitu ya. Nah, kayak di Indonesia berat kalau pemerintah itu harus memberikan jaminan sosial yang sangat besar gitu ya. Sehingga biasanya itu dipikirkan oleh perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan orang tersebut gitu. Tetapi pemerintah bisa membantu dalam bentuk apa? Memberikan tax benefit ya. Dan ini juga tadi ada yang nanya, bentuknya apa sih tax benefit? Itu macam-macam gitu ya. Bisa jadi penghasilan atas investasi dari investasi dana pensiun itu tidak dikenakan pajak atau dikenakan pajak yang lebih kecil atau macam-macam ya. Atau oleh di perusahaan kontribusi yang dikeluarkan itu misalnya diberlakukan super deduction gitu ya. Misalnya kontribusinya 1.000 tapi boleh dihitung 2 kalinya. Itu kan keuntungan pajak bagi perusahaan. Jadi ini sangat tergantung pada kebijakan negara tersebut bagaimana. Kemudian bentuk pension plan ya. Bentuk pension plan itu ada 2. Yang pertama adalah defined contribution plan. Defined contribution plan ini yang tetap itu adalah jumlah kontribusinya ya, jumlah kontribusinya tetap. Ya. Resiko manfaat itu ditanggung oleh pegawai. Maksudnya apa? Manfaat yang diperoleh oleh pegawai itu didasarkan pada nilai rencana pensiun tadi gitu. Berapapun jumlahnya gitu ya. Jadi yang tetap itu adalah kontribusinya. Kontribusi yang ditetapkan di dalam rencana pensiun tersebut. Kalau di defined benefit plan ya, defined benefit plan itu yang ditentukan adalah jumlah akhir yang diperoleh nanti ya. Jumlah akhir yang diperoleh nanti. Si pemberi kerja itu membayar kontribusinya itu tidak tetap setiap tahunnya. Kenapa? Karena didasarkan pada keseimbangan antara kewajiban yang ditentukan oleh aktuaris, yang diestimasi oleh aktuaris, dan aset yang sudah dikelola. Ya. Risikonya itu ditanggung oleh pemberi kerja.
Maksudnya resiko di sini apa? Kan ada ketentuannya karena ini yang dijamin ini adalah benefit di masa yang akan datang ya. Misalnya pegawai masuk umurnya itu 24 tahun. Nanti dia pensiun usia 55. Di usia 55 ini yang dijamin benefitnya itu nanti yang Anda peroleh itu sekian gitu. Ini kan ketidakpastian nih ya. Sehingga kalau misalnya nih plan asetnya itu kurang ya, plan asetnya kurang ya, asetnya kurang ini dihitungnya kan per orang ya. Misalnya secara rata-rata, misalnya asetnya itu 1.000, padahal nanti itu kewajibannya itu misalnya 1.200, nah yang 200 kekurangannya ini ditanggung oleh employer gitu. Kalau di sini tadi, kalau yang defined contribution plan, ya sejumlah apa namanya nilai investasi itulah yang akan diperoleh oleh pegawai gitu. Jadi karena tidak ditetapkan berapa jumlah benefitnya, dia tidak ada resikonya ya resikonya ditanggung pegawai itu gitu ya. Karena nanti dia akan mendapatkan jumlah yang ya sedapatnya dari hasil investasi. Oke, lanjut. Nah, apa peran aktuaris dalam akuntansi pensiun? Sebenarnya akuntansi pensiun ini buat akuntan itu mudah sekali karena data-data itu sudah diperoleh dari aktuaris ya. Jadi kita tidak tidak menghitung sendiri. Kita sudah dapat perhitungan dari aktuaris. Aktuaris melakukan perhitungan apa? Membuat prediksi variabel-variabel yang digunakan untuk menentukan berapa jumlah kewajiban pensiun suatu perusahaan. Ya. Kalau jumlah pegawai pasti kan ya, jumlah pegawai. Gaji sekarang itu sudah pasti gitu ya. Terus umur pegawai itu juga sudah ada datanya. Nah, dia akan menggunakan variasi dari estimasi-estimasi mengenai mortality rate, employee turnover, ya, interest rate, kemudian early retirement frequency, future salary, dan faktor-faktor lain yang digunakan untuk menghitung pension plan. Ya. Tingkat kematian di satu industri dengan industri yang lain itu berbeda. Ya. Misalnya saat ini di bidang kesehatan itu mortality rate-nya tinggi, gitu ya, karena memang saat ini resikonya itu tinggi. Di industri kimia dibandingkan dengan industri hiburan, gitu ya, misalnya mungkin lebih tinggi resikonya di industri kimia, misalnya gitu ya. Kemudian employee turnover itu juga akan mempengaruhi jumlah kewajiban pensiun yang harus diakui oleh perusahaan. Ya. Keluar masuknya pegawai, ya, keluar masuknya pegawai itu akan sangat berpengaruh. Kemudian interest rate, karena nanti ini penuh perhitungan future value dan present value, maka kita perlu menetapkan discount rate gitu kan. Jadi interest expense dan interest revenue yang di dalam tabel itu, tadi kan banyak yang bertanya ya, kenapa sih pakai discount rate? Karena memang discount rate itu yang digunakan untuk menghitung berapa jumlah kewajiban gitu ya. Sehingga interest-nya itu juga yang digunakan untuk, atau discount rate-nya itu juga yang digunakan untuk menghitung berapa nilai present value dari plan asetnya. Kemudian frekuensi early retirement, pensiun dininya frekuensinya itu seperti apa di perusahaan tersebut. Kemudian berapa future salary-nya, karena menurut International Accounting Standard Board yang digunakan dalam IFRS itu, kita bukan menggunakan current salary, tetapi menggunakan future salary. Jadi diestimasi dari gaji sekarang, kemudian dikalikan dengan present value dari tingkat kenaikan, didiskontokan dengan tingkat kenaikan gaji. Di future value kan dengan tingkat kenaikan gaji. Jadi diestimasi future salary-nya nanti ketika dia pensiun usia 55 itu berapa nilainya gitu. Ya. Kemudian aktuaris ini juga akan melakukan perhitungan-perhitungan seperti berapa kewajiban pensiun,
kemudian berapa beban tahunan yang kita harus akui gitu ya, dan berapa biaya jika ada perubahan rencana pensiun. Perubahan rencana pensiun ini berupa itu ada liability kan, ini aset ya, kemudian equity ya. Di equity itu ada apa namanya, share capital ya, share capital, kemudian ada RE, ada AOC gitu kan, ya. Tadinya misalnya di sini posisinya, misalnya ya, non current liability 100 misalnya. Ini misalnya 1000. Ini 2000. Ini 500 misalnya gitu ya, misalnya. Nah, tiba-tiba dia harus munculkan di sini pensiun liability. Jumlahnya gede banget lagi karena dihitung dari seluruh jumlah pegawai yang bekerja dan menggunakan future salary. Misalnya tiba-tiba di sini harus mengakui 1.200. Ngambil dari mana? Tentu saja dari sini gitu, ya. RE-nya menjadi 800. Karena harus mengakui pensiun liability 1.200 gitu. Ini di tahun 2004 di Indonesia. Karena undang-undang itu terbit di 2003, dilaksanakan di 2004. Ini yang namanya past service cost ya. Karena sebelumnya tidak ada tidak ada alokasi kewajiban pensiun, tiba-tiba harus mengakui gitu ya. Kewajiban pensiun itu dadakan gitu, kayak tahu dadakan ya. Itu tiba-tiba sangat besar gitu ya. Ya ini yang namanya past service cost. Baik, saya lanjutkan dulu. Nah, pertanyaannya di akuntansi untuk pensiun ini, sebenarnya untuk akuntan itu mudah sekali ya, karena aktuaris sudah menghitung semuanya. Berapa jumlah kewajiban yang harus dilaporkan di dalam laporan keuangan, dan berapa beban pensiun yang dilaporkan di periode berjalan, gitu ya. Nah, sebelum ke sana, kita akan mempelajari bagaimana sih mengukur kewajiban pensiun, ya. Bagaimana mengukur kewajiban pensiun? Mengukur kewajiban pensiun itu ada beberapa ukuran yang dapat digunakan. Yang pertama adalah vested benefit obligation. Kewajiban pensiun yang dihitung dari kewajiban pensiun yang dihitung dari present value of expected ini hitungannya sama ya sebenarnya ya, expected cash flow computed by actuaries, yang didasarkan pada kalau vested benefit obligation itu adalah manfaat pasca kerja yang akan diterima oleh vested employee dengan perhitungan dari current salary. Vested employee ini apa sih, siapa sih gitu ya? Ini adalah pekerja yang sudah memenuhi syarat untuk pensiun ya. Saya simpelkan di sini, memenuhi syarat untuk pensiun. Tergantung persyaratan di perusahaan tersebut gitu ya. Misalnya usia 50 tahun atau sudah bekerja 20 tahun gitu ya. Jadi ini yang hanya dihitung dari yang vested. Jadi kalau misalnya pegawainya ada 1.000, yang vested 200 gitu ya, maka di sini itu dihitung dari yang 200 dan menggunakan current salary. Kemudian yang kedua pengukurannya bisa menggunakan accumulated benefit obligation ya. Cara menghitungnya adalah sama present value dari aktuaris tadi. Vested benefit obligation ditambah, ini tambahannya nih, jadinya segini kan, segini itu dari sini hitungannya, ini ditambah dengan
ini vested, ini non-vested. Jadi di sini dihitung dari 1.000 karyawan, tapi menggunakan current salary, gitu. Ya. Nah, yang dipakai adalah defined benefit obligation, ya. Dihitung dari 1.000 karyawan dan menggunakan future salary, gitu. Sehingga jumlahnya ini paling besar. Makanya kalau undang-undang kita, ya, undang-undang kita juga ngikutin pakainya itu DPO, gitu ya, maka jumlahnya memang cukup besar, gitu. Oh ya, program pensiun di perusahaan itu bisa lebih dari satu, ya. Yang wajib itu adalah yang sesuai dengan undang-undang, ya. Tambahannya boleh nggak nambah-nambah, Bu, gitu ya? Boleh, gitu ya, karena salah satu faktor yang menentukan yang menentukan engagement, ya, kesetiaan para pegawai itu adalah tadi mungkin salah satunya adalah program pensiun ini, gitu. Jadi bisa lebih dari satu. Melebihi ketentuan di dalam undang-undang boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu kalau kurang dari ketentuan undang-undang, gitu ya. Kalau ada yang mau memperjelas boleh di ini ya, boleh diinterupsi. Baik, berarti kita pakai yang apa tadi? Pakai yang DPO, ya, Defined Benefit Obligation. Programnya pakai yang mana? Kalau menurut undang-undang, programnya pakai yang Defined Benefit Plan. Ini yang sesuai dengan undang-undang. Ada nggak yang ini? Ya, karena programnya itu bisa banyak, bisa 1, 2, 3 gitu ya. Ada yang ketiga ini Defined Benefit Plan. Yang ini Defined Contribution Plan. Itu bisa, gitu ya. Dilihat nanti sifat-sifatnya dari program tersebut. Nah, oke, kita lanjutkan. Akuntansinya harus difahami dulu, ya, harus difahami dulu akuntansinya. Kita sampai mana tadi ini, ya? Ini. Nah, di dalam laporan keuangan kita harus menyajikan, ya, pensiun ini menggunakan satu akun saja, net obligation atau net asset, gitu ya, net obligation atau net asset, ya, atau kita sebut sebagai funded statusnya. Jadi tadi kan ada perhitungan kewajiban, ya, perhitungan kewajiban oleh aktuaris tadi adalah menggunakan perhitungan DPO, ya, Defined Benefit Obligation, ya, oke, ini oleh aktuaris yang di-hire oleh perusahaan atau boleh menggunakan jasa lepasan, gitu ya. Terus asetnya tadi dikelola siapa? Dikelola oleh pensiun administrator, ya. Dia akan melaporkan jumlah plan aset setiap akhir tahun. Nah, ini dinetkan. Netnya berapa, gitu. Ini namanya funded status. Coba kita lihat. Ini kondisi defisit, ya. DPO-nya 1 juta, plan asetnya 900. Berarti di laporan keuangan itu adalah kewajiban pensiun, gitu. Pensiun liability. Sejumlah berapa? 100.000. Dan selalu dilaporkan sebagai non-current liability. Ya. Kemudian kalau surplus, funded statusnya itu adalah surplus, berarti apa sih? Berarti obligation-nya lebih kecil daripada asetnya, ya, maka dilaporkan dia sebagai pensiun aset. Dilaporkan di non-current asset, ya, selalu. Kan ada, Bu, yang pensiunnya tahun depan. Nah, ini kan udah net, ya, net. Ini net, ya, ini dilaporkan net, gitu ya. Jadi ini ya ada yang, tapi secara umum dia jangka panjang, gitu. Jadi tadi ada yang nanya, bisa nggak dilaporkan sebagai current? Enggak, ya. Perlu nggak kita memisahkan antara current non-current? Buat apa, gitu ya. Karena ini kan kita ngitungnya net. Ribet banget dong kalau
dipisahkan antara current dan current. Dan semuanya estimasi ya. Ini sangat penuh dengan estimasi-estimasi. Asumsi yang dipakai itu banyak sekali gitu ya. Jadi ngelaporinnya net gitu ya. Apakah dia disajikan sebagai pension liability atau disajikan sebagai pension aset. Lanjut. ISP require all changes in defined benefit obligation and plan asset in current period be recognized in comprehensive income. Jadi perubahan DPO dan plan aset itu dilaporkan sebagai bagian dari comprehensive income. Comprehensive income ini berarti ada yang mempengaruhi net income, ada yang mempengaruhi OCI ya. Jadi harus ingat nih konsepnya, nggak boleh lupa gitu. Nanti bingung comprehensive income itu apa. Karena ada bagian yang dilaporkan di sini, ada yang bagian yang dilaporkan di sini gitu. Ya. Commerce report changes arising from different element of pension liability and asset in different section. Makanya tadi ada yang dilaporkan di bagian operating income gitu ya, atau operating expense, ada yang di bagian OCI. Makanya nanti harus kita perhatikan. Nah ini, service cost dan net interest itu dilaporkan di bagian net income, ya, di income statement maksudnya. Kalau dia terpisah ya. Sedangkan remeasurement atas apa? Atas DPO dan plan aset, gitu ya. Nanti dilaporkan di OCI. Kalau belum paham, ini terima dulu. Nanti insya Allah paham. Nah, apa sih itu service cost gitu ya? Current service cost itu dibagi dua, current service cost dan past service cost. Current service cost itu adalah kenaikan present value dari DPO dari pekerja, karyawan yang memberikan jasanya pada periode berjalan. Ya. Kemudian past service cost itu adalah perubahan present value dari DPO untuk jasa pekerja di masa lalu. Seperti tadi di tahun 2004, karena belum ada pengakuan kewajiban pensiun gitu ya, maka di Indonesia pada tahun 2004 itu perusahaan-perusahaan itu mengakui DPO itu berdasarkan past service cost. Jadi atas hitungan waktu yang sudah digunakan oleh para karyawannya untuk bekerja di perusahaan tersebut ya. Nanti mungkin sebenarnya ketika mengakui past service cost pasti ada current service cost gitu. Kemudian dilaporkan ini ya, service cost ini dilaporkannya itu di operating section. Jadi ini dilaporkannya itu di income statement. Kalau dia laporannya terpisah ya, di income statement. Ya. Dan menghitung pension expense-nya itu berdasarkan future salary. Dan membebankan manfaat pensiun itu pada periode tersebut ya. Kemudian yang kedua adalah net interest. Net interest ini diperoleh dari ya netnya interest expense dan interest revenue. Ya. Interest expense itu atas apa sih? Atas pendiskontoan DPO. Interest revenue dari mana? Pendiskontoan plan aset, gitu ya. Ya. Rate by funded status of the plan. Net definite defined benefit obligation itu menghasilkan interest expense. Net defined benefit asset itu menghasilkan interest revenue. Amount is often show below operating section of income statements di dalam financing section. Jumlah net interest itu dilaporkan gitu ya di bagian financing cost. Masih ingat ya penyajian laporan laba rugi ya? Halo? Financing cost dipisahkan ya dari other income and expense. Masih ingat nggak? Nah, sehingga pertanyaan teman-teman tadi, kenapa di dalam tabelnya itu dipisahkan, terjawab nggak? Banyak loh yang nanya tentang ini. Iki esok
Katanya tadi banyak yang nanya gini, di Kieso Bu, interest itu, net interest itu masuk ke pension expense gitu ya. Tapi kalau di tabelnya Pak Ali dan di slide saya, ya kan, kok interestnya dipisah di tabel gitu ya. Ini semuanya nih harus memperhatikan nih. Di Kieso kan nggak dipisah tuh antara interest dan pension expense. Tapi di slide yang saya post di GCR sama bukunya Pak Ali dan kita menyajikan interest itu di bagian ini, sedangkan service cost di bagian ini gitu. Aduh, udah nyambung belum sih? Kok nggak ada respon? Halo? Halo? Sudah. Sudah, Ya. Bu. Yang bertanya respon lah. Oke. Takutnya itu kalian ketiduran ya. Jadi saya ngomong sendiri dong sama komputer. Oke, lanjut ya. Bu, jadi mau teman-teman nanya. ya. Boleh nanya, Bu? Silakan. Ya, silakan. Berarti itu dalam perhitungan komponen pensiun expense, yang financing ini berarti nggak usah digabung ya, Bu? Dalam perhitungan pension expense? Iya. Meskipun akunnya boleh nggak Bu yang itu tetap service expense, service cost gitu ya, atau pension expense boleh-boleh aja. Yang pasti gini, di akuntansi itu nanti di penyajian akan dibahas sih sebenarnya ya. Boleh digabung, boleh dipisah gitu. Ya. Interest ini boleh dinetkan, nanti ditambahkan ke service cost menjadi pension expense gitu ya, atau disajikan secara terpisah service cost atau pension expense dengan interest gitu ya. Kalau dipisahkan berarti interestnya dilaporkan dengan interest yang lain di financing cost di laporan laba rugi ya. Tetapi kalau digabung ya dia masuknya itu semuanya ke operating expenses gitu. Satu lagi Bu, mau nanya, buat latihan soal yang kemarin, E21, yang soal pertama banget, itu kan soal yang A disuruh hitunglah berapa nilai pensiun expense ya Bu. Berarti jawabannya bisa ada dua dong Bu. Yang pertama service cost-nya saja, terus yang kedua itu ditambah sama net interest. Iya, betul. Oh, berarti terserah asumsi kita dong Bu. Nah, dua pendekatan itu dibolehkan. Ya, dua pendekatan itu dibolehkan, tetapi di Indonesia memilih yang dipisah. Di Indonesia pisah ya Bu? Iya, interestnya, makanya tadi saya sampaikan tabelnya saya ubah, ya, tabelnya kan saya ubah itu di slide itu, gitu. Jadi di Indonesia terpisah. Jadi untuk ujian terpisah ya, interestnya kita pisahkan. Oke, makasih ya Bu. Ya, baik Bu. Baik, kemudian diskon rate yang dipakai apa dong gitu ya. Diskon rate yang dipakai itu didasarkan pada high quality bond ya, with misalnya gini, di perusahaan itu gitu ya, pegawai masuk itu kira-kira umurnya itu 24 misalnya gitu ya. Terus pensiun itu 55. Berapa nih? 31 ya? Oh, berarti gitu ya. Bisa saja yang menjadi benchmark itu adalah bond yang berapa tahun ya berarti? Misalnya 20 sampai 30 tahun gitu. Ya. Karena ada loh negara yang memikirkan menerbitkan government bond sampai 50 tahun gitu ya. Karena ini konsisten with company's pension obligation. Jadi kira-kira investasinya itu bakalan 20 sampai 30 tahun gitu ya. Karena rata-rata misalnya orang boleh pensiun itu umurnya 50 misalnya ya. Kalau dia itu jadi pegawai usia 24 berarti kan masa kerjanya itu 26 tahun gitu ya. Misalnya ya. Jadi 20 sampai 30 tahun. Dan tentu saja dengan investasi jangka panjang seperti ini, dia akan mencari instrumen investasi yang terbaik gitu ya. Nah, makanya yang dipakai untuk dasar menentukan diskon rate oleh siapa tadi
aktuaris tadi gitu ya, dia mencari high quality bond, mid term yang jangka waktunya itu konsisten dengan rencana pensiun perusahaan tersebut. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, unsur yang ketiga yang kita laporkan di dalam laporan keuangan adalah efek dari remeasurement. Remeasurement ini didapat dari mana sih? Keuntungan atau kerugian akibat penghitungan DPO. Ini nanti saya jelaskan. Dan keuntungan atau kerugian akibat dari perubahan nilai wajar aset. Tadi kan plan aset itu dihitung berdasarkan diskon rate tertentu ya. Ya kan? Jadi kalau misalnya saldo tahun lalu itu 100.000, diskon rate-nya itu 10%, maka harusnya nilai plan aset itu ya. Iya, Bu. Current value-nya gitu ya. Berarti 110.000 gitu ya. Nah, ini kita bandingkan dengan misalnya investasinya itu di pasar modal. Oh iya, saya perlu jelaskan gini. Ini mengukur plan aset itu dengan nilai wajar. Kenapa? Karena pensiunnya itu menggunakan nilai wajar juga gitu. Pensiunnya, kewajibannya itu dihitung dengan nilai wajar. Dan kalau semoga masih ingat accounting mismatch ya. Kalau ada aset yang kita gunakan untuk keperluan menutup kewajiban di masa yang akan datang yang diukur dengan nilai wajar, maka asetnya itu digunakan nilai wajar gitu ya. Masih ingat accounting mismatch? Ya, di investasi itu kita sudah pernah bahas begitu. Kalau misalnya gitu ya, saya mau nabung untuk sekolah anak saya nanti pas mereka kuliah gitu ya. Nah, biaya kuliah itu kan nilai wajar pada saat itu. Jadi meskipun saya investasinya itu dalam bond itu tidak saya perjualbelikan, saya mau hold untuk mendapatkan cash flow gitu ya. Harusnya pakai amortis cost kan, memenuhi amortis cost. Tapi karena kewajibannya itu diukur dengan nilai wajar, maka asetnya juga diukur dengan nilai wajar. Supaya tidak terjadi accounting mismatch gitu ya. Nah, di sini juga sama. Pensiunnya tadi dihitung setiap tahun itu menggunakan nilai wajar ya, kewajiban pensiunnya. Sehingga asetnya pun menggunakan nilai wajar. Jadi misalnya gini, akhir tahun nilai wajar aset itu 125. Padahal kita hitung tadi present value atas asetnya itu 110, berarti kita harus nambahin ada pendapatan atas perubahan fair value ya. Perubahan fair value sebesar 15.000. Ini nanti kita lakukan bagi aset gain. Terus juga sebaliknya bisa terjadi loss. Gitu. Remeasurement gain on losses therefore affect comprehensive income. Terus dilaporkan di OCI. Nanti kita lihat di contohnya sederhana dan menurut saya sih bagus ya. Kita lihat plan aset dan actual return ya. Nah ini sebenarnya pembahasan yang tadi ya. Investasi yang dikelola oleh investor ya, itu bisa dalam bentuk saham, bisa dalam bentuk bond, bisa dalam bentuk surat berharga yang lain, dan bisa juga material aset di sini dia kategori properti investasi yang dilaporkan sama dengan nilai wajar ya, pakai fair value dia. Reported at fair value. Alasannya tadi sudah saya sampaikan ya, karena ini digunakan untuk mengelola kewajiban yang diukurnya dengan menggunakan nilai wajar. Kemudian, employer contribution and actual return on plan asset increase pension plan asset. Jadi yang menambah plan asset itu adalah actual return dari plan asetnya itu sama kontribusi dari pemberi kerja, kan setiap tahun dia setor. Itu akan nambah akan nambah pensiun aset ya. Kemudian benefit yang dibayarkan kepada pegawai yang pensiun itu akan mengurangi plan aset dan mengurangi juga kewajiban ya.
Kalau ada pegawai yang pensiun kan berarti dia harus dibayar tuh sama pensiun administrator ya. Berarti aset yang dikelola oleh administrator berkurang, ya kan? Kewajiban perusahaan juga berkurang. Makanya memo itu wajib dibuat ya. Tadi ada yang nanya bisa nggak sih kita nggak usah bikin tabel memo di sebelah, nggak bisa, itu harus dibikin. Nanti kita lihat kenapa harus dibuat ya. Nah, lanjut. Ini untuk membandingkan plan aset dan actual return ya. Misalnya Hasbro saldo awal plan asetnya adalah 4.200.000 ya, tanggal 1 Januari. Beginning balance-nya 4.200.000. Kemudian kontribusinya berarti nambah ya. Nambah 300 gitu. Paid out retirement benefitnya yang dibayarkan kepada pegawai, sorry ini tadi 300. 250. Ini nambah, ini kurang. Ini benefit berkurang ya. Actual return sebesar 210 gitu ya. Maka berapa jumlah plan asetnya? Nah, hitungnya sorry, ini ada. Hitungnya adalah saldo awal ya. Kemudian ditambah dengan kontribusi dikurang benefit ditambah dengan actual return. Jadi plan asetnya adalah 4.460.000. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan untuk gimana tadi? Oh ini bagaimana kalau yang diketahui ya? Yang diketahui adalah ini sebenarnya dibalik saja ya cara menghitungnya ya. Kalau diketahui hanya perubahannya 260 gitu ya. Kontribusinya sekian, maka kita hitung actual return-nya sekian. Kalau actual return-nya tidak diketahui, maka kita bisa rekonstruksi dengan menghitung seperti itu. Hanya saldo awal dan saldo akhir yang diketahui. Nah ini pensiun worksheet yang kita gunakan. Ini ya tadi interestnya dipisah. Interestnya dipisah. Ini adalah nanti berarti ini isinya kalau di Indonesia adalah service cost nih. Service cost. OCI tadi akibat remeasurement gitu ya. Ini cash itu untuk mencatat kontribusi. Aset liability nanti kita hitungkan selisihnya ini gitu. Jadi ini nggak ada gitu ya. Memo record ini nggak boleh ada. Yang kita gunakan untuk mencatat jurnal memang yang ini. Tetapi memo record ini akan menentukan berapa jumlah di sini gitu. Ya. Coba kita ini kemarin udah saya ubah. Sebentar ya. Supaya enak.
Nah, bagaimana cara ngisinya ini gitu ya? Kita sebagai akuntan itu sebenarnya mudah, kita tinggal mengisikan data ke pensiun worksheet ini. Ini saldo awal 1 Januari 2015 ya. Katanya plan asetnya adalah 100.000. Kemudian DPO-nya juga ini hanya pemisalan ya 100.000. Seringkali sebenarnya nggak sama. Jadi netnya adalah 0 ya di sini ya. Karena DPO sama dengan plan aset kan. Jadi secara netnya adalah 0 gitu ya. Di sini 0. Kemudian annual service cost-nya, annual service cost adalah 9.000. Gitu. Discount rate 10%. Jadi tadi discount rate ini akan menentukan berapa interest expense dan interest revenue ya. Interest revenue itu adalah atas pendiskontoan plan aset. Jadi di sini 10% kali 100.000 adalah 10.000. Pendiskontoan DPO itu menjadi interest expense juga 10.000. Funding contribution, kontribusi dari perusahaan, dia ngeluarin cash berarti 8.000 di sini. Benefit yang dibayarkan ya, benefit yang bayar siapa? Yang bayar bukan perusahaan loh ya, yang bayar adalah pensiun administrator. Jadi tadi dia mengurangi berapa jumlahnya? 7.000 ya. Mengurangi asetnya, tetapi juga nanti oleh perusahaan itu akan mengurangi kewajiban. Oh, yang lain saya masukkan dulu. Service cost menambah kewajiban ya. Interest expense menambah kewajiban 10.000. Interest revenue menambah aset karena ini hanya discounted value sebenarnya ya. Kemudian benefit yang dibayarkan, actual returnnya 10.000 itu sama dengan yang kita sudah catat di dalam interest revenue ya. Actual return itu kan berarti di sini kalau 10.000 berarti actual return-nya adalah 10.000 saldo akhirnya kan 110.000 gitu ya. Saldo akhir tahun dari investasi di awal tadi. Ini kan juga sudah kita akui 10.000, jadi kita nggak ada jurnal di sini, nggak ada pengaruhnya ke OCI. Nah sekarang interest expense, interest revenue 0 karena sama 10.000 ya. Kemudian annual pension expense-nya 9.000, cash-nya berkurang 8.000. Nah sekarang kita hitung nih. Ini belum ya, contribution nambah plan aset ya. 118 ini mengurangi. Ini juga mengurangi ya. Berarti ini 111 ya. Di sini 112. Nah, kita perhatikan saldo akhir tahun DPO lebih besar daripada plan aset. Berarti netnya adalah pension liability sebesar 1.000. Berarti jurnal yang kita perlukan gimana? Cuma gini doang, pension expense, debitnya 9.000 gitu ya. Cash-nya berkurang 8.000 dan terbentuk pensiun liability atau aset liability boleh di ini sebesar 1.000 gitu. Ini adalah untuk memasukkan data itu ke worksheet. Nah ini sama, nanti kalian lihat lagi ya. Jurnalnya tadi ya, pension expense, cash, dan pension asset liability. Dan ini sebenarnya kategorinya adalah estimated liability atau provisi ya.
Kemudian bagaimana dengan pas service cost ya? Pas service cost tadi banyak yang menanyakan juga pas service cost ya. Pas service cost itu apa? Perubahan present value dari DPO akibat adanya plan amendment atau curtailment. Apa sih plan amendment atau curtailment itu? Plan amendment itu bisa terjadi kalau kita pertama kali membuat pension plan atau penarikan pension plan. Tadi kan pension plan itu saya bilang bisa lebih dari satu gitu ya. Oh, satu diilangin, padahal kita sudah mengakui adanya kewajiban yang timbul dari pension plan yang misalnya satu item pension plan tersebut gitu kan. Dan biasanya itu berlaku pada berlakunya itu periode berjalan dan periode selanjutnya. Artinya apa? Kalau dihentikan pension plan-nya itu, ya mekanisme ke pegawainya itu bisa uangnya dikembalikan ke pegawai atau uangnya dibayarkan ke pegawai sampai dengan pension plan-nya itu dihentikan atau memang tidak diberikan gitu. Ya, tidak diberikan, diganti dengan rencana pensiun yang lain. Atau curtailment itu terjadi karena ada pengurangan signifikan jumlah pegawai yang di-cover dari pension plan-nya tersebut. Ini bisa menimbulkan tambahan kewajiban, bisa juga pengurangan kewajiban karena kan kalau significant reduction number of employee itu kan berarti ada yang tiba-tiba gitu ya harus dibayar, ya kan? Jadi benefit yang dibayarkan itu tiba-tiba menjadi tinggi. Padahal tadi diestimasi misalnya orang ini akan dihitung beban pensiunnya itu sampai umur 50 tahun. Tapi ternyata umur 40 tahun dia sudah diberhentikan oleh perusahaan gitu kan. Sehingga bisa jadi gitu ya. Bisa jadi ini justru menimbulkan kewajiban yang cukup besar. Kemudian coba kita lanjutkan ilustrasinya pada tanggal 1 Januari. Nah, makanya tadi saya sampaikan ini mudah karena seringkali datanya itu sudah diberikan udah lengkap ya. Jadi kalian nggak usah khawatir. Pada tanggal 1 Januari 2016, Zarli Company mengubah pension plan-nya untuk memberikan jasa masa lalu pegawainya itu dengan pension plan yang present value-nya 81.600 ya. Kemudian annual service cost-nya 9,5, diskon rate 10%, kontribusi 20.000, benefit yang dibayarkan kepada pegawai 8.000 tahun itu, actual return-nya 11.100. Saya ini lagi ya. Bentar. Ini saya lanjutkan dari ilustrasi sebelumnya. Tadi DPO-nya tahun sebelumnya tadi adalah di sini berapa? 112 ya. Plan asetnya 111. Begitu tadi ya di akhir tahun sebelumnya. Kemudian aset liability-nya ini saldo berarti Januari 2016. Berarti tadi saldo pension liability-nya tadi 1.000 ya di kasus sebelumnya. Kemudian pada tanggal 1 Januari dia membuat program yang baru gitu ya, sehingga membuat
dia harus mengakui adanya past service cost sebesar berapa? 81.600. Oh ya, di sini juga 81.600. Karena ini kan sebelumnya tidak ada pengakuan expense ya. Aduh. Maaf ya. Kok mata saya tiba-tiba. Service cost-nya 81.600. Kemudian annual service cost sebesar 9, ini berarti current service cost ya, itu sebesar 9.500. Ya. Kemudian diskon rate 10% akan mempengaruhi interest expense dan interest revenue. Nah, untuk interest expense-nya kita hitungnya itu dari mana? Karena pas service cost itu kan mempengaruhi saldo awal ya. Mempengaruhi saldo awalnya sebelumnya 112, tapi karena karena ada biaya jasa masa lalu, maka 81.600 ini kita masukkan dalam mengoreksi saldo awal. Seperti di RE itu ya, kalau ada koreksi masa lalu itu akan mempengaruhi RE gitu kan. Ini juga sama. Ini akan mempengaruhi DPO di awal gitu. Sehingga interest expense di sini kita hitungnya itu bukan dari 10% dari 112 tapi 10% dari 193.600 gitu ya. Jadi di sini 19360 gitu. Ya. Saya masukkan ke sini 9.500. Ini nambah saldo DPO 19.360. Kemudian interest revenue-nya belum berubah karena belum ada perubahan apapun kan 111 sehingga di sini 11.100. Interestnya kita akui sebesar itu. Nah, kemudian kontribusinya 20.000 ya. Karena ada pas service cost 81.600 tadi, maka kontribusinya beberapa tahun yang akan datang mungkin akan lebih besar daripada sebelumnya. Tadi sebelumnya itu 8.000 tadi ya. Pada tahun ini 20.000. Ini akan menambah plan aset. Jadi asetnya harus ditambah lebih cepat gitu. Kontribusinya harus lebih banyak. Kemudian benefit yang dibayarkan kepada para pegawai itu 8.000. Jadi DPO-nya berubah 8.000 berkurang, plan asetnya juga berkurang 8.000. Gitu. Kemudian actual return 11.100 ini sama dengan yang kita akui sebagai interest revenue tadi. Gitu. Nah, kemudian yang kita akan jurnal kita catat di bawahnya ya. Di sini berapa netnya ini? 8.260 ya. Kemudian di sini 91.100. Kemudian OCI-nya nggak ada, 0. Cash-nya berkurang 20.000. Nah, di sini kita hitung dulu. 111 interest revenue ini belum saya masukkan. Ini berapa ini? 111 tambah 20. Saya lihat dari sebelumnya aja ya. 134.100 ya. Saldo akhirnya. Yang di sini 214.460. 214.460. Gitu kan? Jadi saldo akhirnya selisihnya ini adalah 80.360. Ya betul. 80.360. Tadi sudah ada saldo awal 1.000. Jadi di sini tinggal 79.360. Maka jurnal yang diperlukan adalah interest netnya expense atau revenue.
Karena expense-nya lebih tinggi, netnya adalah expense. 8,260 gitu ya. Kemudian pensiun expense-nya total 91.100. Cash-nya kredit 20.000 dan pensiun liability 79.360. Ini benar nggak sih? Kok 79? Iya betul ya. Ini 91.100. Jadi totalnya kan 99. Ini sama. Itu. Ada yang mau didiskusikan? Bu izin bertanya Bu. Silakan. Kalau yang tadi curtailment itu kan bisa menguntungkan, bisa merugikan. Berarti kalau misalkan dia itu menguntungkan, dia akan mengurangi DBO gitu ya Bu? Enggak juga Mbak. Cuma mungkin. Iya gimana Bu? Menguntungkan itu dalam hal gini loh maksudnya. Kalau merugikan itu maksudnya berarti DBO-nya itu lebih tinggi gitu ya. Akibat curtailment. Daripada yang sebelumnya. Karena kan dia ada benefit paid to retiree-nya itu kan gede sekali tuh Mbak. Ya kan? Benefit paid to retiree itu kan mengurangi DBO dan mengurangi plan aset kan? Iya. Dengan jumlah yang besar gitu. Kecenderungannya sih memang dia menambah. Jadi DBO-nya itu jadi bukan menambah sih ya. Jadi nilainya jauh dari asetnya gitu. Lebih jauh dari selisihnya itu jadi lebih tinggi gitu ya. Artinya apa? Kontribusi ke depan harus lebih besar gitu. Oh iya Bu. Namun bisa juga gitu ya. Kalau curtailment-nya itu dipilih memang orang-orang yang sudah apa tadi vested gitu ya. Ada kemungkinan DPO-nya, selisih DPO dan plan aset itu jadi lebih kecil gitu ya. Jadi bukan saya agak salah tadi ngomongnya, bukan nambah atau kurang, tapi selisihnya itu menjadi mengecil atau membesar gitu ya. Selisih antara ini DPO dan aset. Jadi akan mempengaruhi di sini kan liability-nya tambah besar atau semakin kecil. Oh iya Bu, ya terima kasih Bu. Lanjut. Ini jurnalnya tadi sudah ya. Pension expense-nya 91.100, financing cost, interest expense 8.260, cash-nya kredit 20.000 dan pensiun liability 79.360. Baik, kita lanjutkan. Kemudian bagaimana dengan remeasurement? Ya, remeasurement. Remeasurement itu akibat dari sesuatu yang uncontrollable, ya, yang tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan. Dalam hal apa sih? Ada perubahan yang besar terhadap nilai wajar aset. Itu dipengaruhi oleh apa? Perubahan nilai wajar, mau naik atau turun? Dipengaruhi oleh? Discount rate. Masa? Dipengaruhi oleh pasar. Diskon rate-nya kan tetap tadi Mbak. Dari awal, estimasi awal itu tetap dia 10% terus gitu ya. Dipengaruhi oleh market ya, dipengaruhi oleh pasar. Kemudian yang kedua adalah diakibatkan karena asumsi aktuarial berubah ya. Contohnya misalnya diskon rate ya. Diskon rate itu asumsi aktuarial. Kemudian mortality rate. Jadi tadi estimasi tadi. Kayak sekarang nih, mortality rate di kesehatan kan naik tajam gitu misalnya gitu ya. Dokter, perawat, itu kan resikonya itu menjadi sangat tinggi gitu. Jadi kemungkinan kewajiban pensiunnya di perusahaan-perusahaan rumah sakit swasta itu akan naik gitu ya. Nah,
perubahan ini dilaporkan di OCI. Gitu. Nanti saya sajikan satu ilustrasi perhitungan aktuaria, tapi nggak usah dipikirin banget-banget, pokoknya tahu perhitungannya kayak gitu ya, gitu. Kemudian remeasurement ini akan menimbulkan asset gain atau loss, ya. Dari mana ini perbedaan antara actual return dan interest revenue, gitu ya. Contoh misalnya Shopbop punya plan asetnya itu 100.000 plan asetnya, diskon rate-nya 6%. Berarti interest revenue-nya adalah 6.000 ya, interest revenue. Kemudian actual return-nya ternyata 8.000. Gitu. Maka dia akan mengakui ada asset gain sebesar 2.000. Liability gain, liability loss. Jadi bisa saja ketika dihitung di akhir gitu ya, ternyata DPO-nya, misalnya ya, DPO awal 100 gitu. Ternyata setelah dihitung saldo setelah memperhitungkan berbagai transaksi tahun tersebut 110. Tapi hitungannya aktuaria itu 112. Berarti kewajiban lebih tinggi ini terjadi loss ya, terjadi loss. Tapi bisa juga ini lebih kecil dari 110 misalnya gitu ya, 108 itu berarti terjadi gain. Nah, nanti kita lihat. Saya kok lupa ya menghapus angka-angkanya ini biar gampang. Gimana caranya menghapusnya? Nggak bisa ya? Kenapa, Bu? Nggak apa-apa, saya bikin lagi aja. Okay. Kita bikin tabel baru saja ya. Kita lihat saldo awalnya tadi berapa ya sebelumnya. Uh, 214460 dan 134100 ya. Iya. Di sini tadi saldo awal sebelumnya adalah 214 berapa tadi? 600. Ini sebenarnya sesudahnya sih ada ya, 460. Iya. Gak apa-apa, biar kalian tahu prosesnya gitu. Ya. Terus plan aset 134.100. Iya. Jadi pension liability-nya berapa ini? 80.360. 80.360. 360 gitu ya. Terus tadi annual service cost-nya 13.000 ya. Ini current service cost. $13.000. Selanjutnya diskon rate 10%. Berarti ini akan mempengaruhi interest expense dan interest revenue ya. Interest expense-nya 21.446 ya. Interest revenue-nya 13.410. Terus ada apa lagi? Annual funding contribution 24.000. Benefit contribution
Benefit, ya, contribution 24.000. Benefitnya 10.500 ya? 10.500 ya? 10.500 mengurangi. Ya, 10.500. Di sini juga 10.500 mengurangi. Ya. Current service cost nambah kewajiban ya, 13.000. Interest expense juga menambah kewajiban, 21.446. Interest revenue nambah aset, 13.410. Contribution menambah aset ya, 24.000. Terus ternyata actual return-nya adalah 12.000. Dan DPO-nya 265. Hitungan di akhirnya itu si aktuaris itu dapat 265 nih. Hitungan aktuarial estimation itu DPO-nya harusnya 265 gitu. Actual return-nya tadi berapa? 12.000 ya? Ya kan? Iya. Padahal kita sudah mengakui interest revenue-nya 13.410. Berarti kan terlalu tinggi itu kita mengakui revenue ya. Maka di sini ada yang namanya asset loss gitu. Aset loss-nya berapa? Kita turunkan sampai dengan 12.000. Diakui di sini sebesar 1.410. 1.410. 1.410. Ya betul ya. 1.410 gitu. Ya. Ini akibat dari tadi perbedaan antara interest revenue yang kita akui dengan actual return. Ya, actual return-nya hanya 12.000. Kemudian kita hitung dulu DPO dengan jumlah ini itu berapa sih gitu ya. Mana tadi aset loss-nya? DPO-nya ini sampai dengan di sini itu berapa jumlahnya? Coba dihitung ke bawah. Bu. 238 406. Oke, sampai di sini kan 238 406. Ternyata hitungan aktuaria itu harusnya dengan posisi pegawai sekarang dengan asumsi yang ada sekarang itu 265. Berarti harusnya kita mengakui 265 ya kewajibannya. Nah, ini kita sebut sebagai liability loss karena kita harus mengakui kewajiban lebih tinggi daripada yang seharusnya gitu ya. Kita harus mengakui lebih tinggi. Berapa selisihnya ini? Liability loss-nya? 26594. 26? 26594. 594. Gitu. Ya. Jadi habis ini baru kita ini kan masuk ke sini ya. 26594. Jadi saldo akhirnya 265. Di sini kita masukkan aset loss-nya 1410. Jadi hasil akhirnya berapa ini? Ngintip aja deh. 159.600 ya. Iya. 159.600. Selisihnya berapa ini? Selisihnya 105.400. 105.400. Saldo awalnya 80.360. Jadi berapa di sini? Yang mesti kita tempelkan 25040. 25 0 20 25 040. Ya. Gitu. Cash-nya 24.000 ya. OCI-nya berapa ini? Tambahkan ya 4 kosong ya. Iya 28.004. Annual expense-nya itu 13.000 dan
interestnya netnya adalah interest expense berapa sebesar 8.836. Nah, jadi sekarang kita jurnal nih. Interest expense ya. Berapa? 8036 gitu ya. Kemudian pensiun expense sebesar 13.000. Terus OCI itu debit atau kredit? Rugi kan ya itu ya? Debit. 28 Debit. 004 gitu ya. Kemudian kreditnya itu cash 24.000. Terus pension liability 25040. 25040. Ya. Dicocokin nih balance apa enggak? Kalau balance sih insya Allah benar. Kalau enggak balance itu udah pasti salah. Oke, itu balance enggak? Balance, Bu. Ya. Betul. Gitu ya, teman-teman. Monggo silahkan. Ada yang mau didiskusikan? Kalau nggak ada, lanjut. Oh ya, ini ada yang belum saya pisahkan ya, ini ya. Ini harusnya dipisahkan tadi ya. 8.000, berapa tadi? 036 sama 13.000 ya? Ya. Oke, lanjut. Bagaimana melaporkan? Karena ada pertanyaan di sini tadi. Bagaimana melaporkan pensiun plan itu di dalam laporan keuangan? Di laporan keuangan, pertama kita melaporkan pensiun expense itu ketika di bentuk statement of comprehensive income itu kan bisa gabung, bisa pisah ya. Masih ingat nggak? Masih. Kalau pisah itu berarti income statement gitu ya. Nanti bottom line-nya kan net income gitu ya. Kemudian statement of comprehensive income dimulai dari net income ditambah other comprehensive income. Ya, kalau jadi satu, dia kalau di buku Yeso judulnya adalah statement of comprehensive income. Dimulai dari informasi yang mempengaruhi income statement, gitu ya, sales revenue dan seterusnya sampai kita dapat comprehensive income-nya berapa. Kalau di Indonesia bagaimana? Kalau di Indonesia laporannya gabungan atau pisah? Gabung. Judulnya apa? Laporan, jadi judulnya itu laporan laba, rugi, dan penghasilan komprehensif lain. Iya, betul. Penghasilan komprehensif lainnya. Jadi kita gabungan, ya. Jadi kalau pension expense itu dilaporkannya di mana? Di bagian laba rugi, ya. Jadi boleh melaporkan total pension expense. Boleh juga service cost di operating income, net interest di financing. Nah, ini yang kita pakai nih. Expense tadi itu di operating income, bagian operating income, kemudian net interest-nya ya nanti di financing, baik interest expense atau interest revenue, bisa netnya, bisa revenue, bisa. Tapi jarang sekali. Kenapa? Karena gini, perusahaan itu lebih banyak yang melaporkan netnya itu pension liability ya. Karena apa sih? Karena begitu uang dikontribusikan ke pensiun administrator tadi, dia udah nggak bisa pakai lagi kan? Ya nggak? Dia udah nggak bisa pakai lagi untuk operasional perusahaannya. Itu dialokasikan untuk pegawai di masa yang akan datang gitu kan? Dan
jumlah yang diperlukan untuk dikeluarkan setiap tahunnya itu tidak sebesar plan aset yang dimiliki gitu. Sehingga kecenderungannya perusahaan itu akan memperkecil kontribusinya gitu. Mending uang masih disimpan di perusahaan sehingga digunakan untuk operasional menghasilkan revenue gitu. Makanya kalau di Amerika pengawasan dari pemerintah itu ketat gitu. Ketika selisih DBO dan plan aset itu besar, maka pemerintah bisa menekan perusahaan untuk membayar kontribusi yang lebih besar di tahun depannya. Kalau di Indonesia, penegakan seperti itu belum ada. Jadi, perusahaan kecenderungannya akan melaporkan pension liability. Jadi, posisinya itu selalu defisit, gitu ya. Ya, tapi nggak apa-apa sih, sepanjang kewajibannya itu manageable ya. Kemudian gain dan loss atas remeasurement tadi dilaporkan sebagai bagian dari other comprehensive income ya. Nah, ini ya. Ini dilaporkan sebagai OCI, liability loss dan asset loss. Ini nggak usah dibahas lagi ya, one statement, two statement tadi ya. Nah, ini yang ditanyakan teman-teman, ada juga yang menanyakan ini. Net funded status. Companies must recognize on their statement of financial position the overfunded menjadi pensiun aset gitu ya. Underfunded atau tadi saya sebut apa ini? Defisit gitu ya. Ini surplus gitu ya. Surplus sebagai pensiun aset dan underfunded atau defisit sebagai pensiun liability. Caranya gimana gitu ya? Excess of fair value of plan asset over defined benefit obligation dilaporkan di bawah heading non-current asset. Ya. Begitu juga kalau pension liability itu akan dilaporkan sebagai non-current liability. Nah, bagian ini banyak yang nanya nih. Kalau dia punya lebih dari satu, 2, 3, 4 misalnya program gitu ya. Ini perusahaannya itu sejahtera banget, jadi program pensiun aja banyak. Jadi offsetting diperbolehkan. Jadi disajikannya itu satu saja, net funded statusnya tadi satu saja gitu ya. Boleh. Jika memenuhi syarat ini. Perusahaan itu has a legal enforceable right to use a surplus in one plan to settle obligation in other plan. Jadi saling subsidi silang, gitu. Intend either to settle obligation on net basis or to realize the surplus in one plan to settle its obligation under other plan simultaneously. Jadi boleh saling saling subsidi. Kalau boleh saling subsidi, maka 3 program ini disajikan sebagai satu funded status saja, apakah surplus atau defisit, jadi satu. Tapi kalau berbeda-beda, ini program yang berbeda, yang satu dengan yang lain tidak saling subsidi silang gitu ya. Bisa jadi misalnya ya status yang satu defisit berarti dilaporkan sebagai non-current liability. Yang nomor 2 surplus berarti dilaporkan sebagai non-current asset dan seterusnya gitu. Sudah bisa difahami yang tadi menanyakan ini ya? Sudah, Bu. Oke. Kemudian pengungkapannya adalah menjelaskan karakteristik dari rencana pensiun tersebut dan risikonya apa ya. Kemudian mengidentifikasi dan menjelaskan jumlah jumlah-jumlah yang timbul di dalam laporan keuangan atas rencana pensiun dan menjelaskan bagaimana defined benefit plan may affect amount, timing, and uncertainty of company future cash flow. Itu harus disajikan di dalam laporan keuangan. Itu. Baik, ada yang mau didiskusikan lagi, silahkan.
Nailu mana Nailu? Masih di situ, Nailu? Ih, nggak jawab, ih. Ada yang mau didiskusikan lagi? Baik, kalau nggak ada, saya mau hanya memperlihatkan saja ya, contoh perhitungan yang ini ilustrasi saja, ilustrasi perhitungan kalau dengan dasar undang-undang, ya, dengan dasar undang-undang. Coba kita perhatikan ya. Nih, ketentuan di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu dan menurut pasal-pasalnya ya. Jadi jenis manfaatnya itu adalah kalau pegawai itu pensiun, maka hitungannya ini. 2 pesangon, 1 PMK, dan UPH-nya sebesar 15%. Kalau meninggal, tadi kan ada yang nanya ya, sebelum pegawai pensiun meninggal gimana? Jadi hak-haknya itu sudah diatur di dalam undang-undang gitu. Kalau diberhentikan karena melakukan kesalahan, karena status hukum perusahaan berubah akibat merger, kemudian perusahaan tutup karena rugi, efisiensi gitu ya. Ini yang PHK tadi ya. PHK besar-besaran misalnya perusahaan pilot dan misalnya pegawai itu sakit berkepanjangan, masing-masing ada diatur gitu ya. Nah, kemudian ketentuan yang lain adalah besarnya uang pesangon itu berapa. Ini tergantung masa kerjanya. Masa kerjanya kurang dari 1 tahun berarti 1 kali upah ya. 1 sampai 2 tahun 2 kali upah, di atas 8 tahun adalah 9 kali upah karyawan tersebut. Ini karena Undang-Undang Tenaga Kerja itu menghitung atau menimbang dari yang paling kecil ya, makanya menggunakan istilah upah ya. Kemudian besarnya UPH. Ya, tadi kan ada UPH ya. Ini juga sangat tergantung pada masa kerjanya. Di atas 24 tahun itu akan diperoleh 10 kali upah. Ya. Kemudian, nah kita hitung sekarang. Misalnya ya, pada tanggal 31 Desember, PTX itu punya karyawan A. Jadi, si aktuaris itu menghitung angka-angka pensiun ini per pegawai ya, per pegawai. Jadi kalau 1.000 orang ya dihitungnya 1.000. Tentu saja kalau mereka kan dengan formula jadi mudah ya, dengan Excel saja bisa. Gitu. Misalnya posisi per 31 Desember itu gajinya Tuan A itu adalah 4.109.085. Umurnya pada saat itu 50 tahun, pensiunnya 5 tahun lagi, umur 55. Dia mulai bekerja umur 22 tahun, tingkat kenaikan gaji 8%, tingkat suku bunga adalah 10%. Nah, maka dihitungnya gini. Kan tadi pakai future salary ya. Ya kan? Jadi dihitung dulu future salary-nya berapa. 4 juta nilai sekarangnya. Terus tingkat kenaikan gaji kira-kira 8%. 5 tahun lagi kan dia pensiun ya. Jadi ini 5 ya. 5. Dihitung future value-nya, nanti gajinya ketika pensiun itu, upahnya ketika pensiun kira-kira 6.037.479. Ya. Maka nanti ketika dia pensiun gitu ya, maka dia dapat pesangon ya. Pesangonnya berapa? Masa kerjanya berapa? 55 dikurangi 22. 33 tahun. Di atas 9 tahun di atas 8 tahun tadi ya. Di struktur undang-undang kan 8 tahun ya, yang paling tinggi. Berarti dia dapat 9 kali gaji, 9 kali upah future salary, gitu ya. Kemudian PMK-nya dapat berapa? Kalau 33 tahun, tadi berapa tadi? 33 tahun itu berarti di atas 24 kan, dapat 10 kali ya, 10 kali upah terakhir future salary tadi, 10 kalinya. Gitu. UPH-nya 15%. UPH itu dari mana sih? A plus B. Ya, A plus B.
Sekian dikalikan 15%. Maka future benefit-nya adalah sekian. Ya. Terus dibagi dengan masa kerjanya berapa? Masa kerjanya adalah 33 tahun ya tadi ya masa kerjanya. Ini dibagi 33. Dapatlah berarti harusnya gitu ya. Harusnya service cost-nya per tahun itu 5.891. Tapi ingat bahwa ini tadi masih didasarkan pada future value. Jadi sekarang dikalikan lagi, di present value-kan lagi gitu ya. Di present value-kan dengan tingkat diskonto 10%. Dikalikan dengan peluang. Nah, peluang ini yang tadi didasarkan pada mortality rate, inventory turnover, employee turnover, kemudian apalagi tadi kemungkinan pensiun dini dan sebagainya, itu dibikin sama aktuaria itu menjadi satu angka gitu ya. Misalnya di sini diperoleh 0,8402. Ini ada model yang mereka pakai. Ini angka dari tabel aktuaria. Jadi ada model yang mereka pakai gitu ya. Maka inilah service cost. Annual service cost 3.178. Sebelumnya perusahaan kan belum mengakui adanya kewajiban atas pensiun orang ini gitu ya. Jadi sekarang posisinya sudah berapa? Umurnya 50, kemudian mulai bekerja 22. Jadi dia sudah menghabiskan 28 tahun ya. Jadi dikalikan nih. Ini opening obligation ini menjadi past service cost. Service cost, kemudian gitu ya, kemudian ini interest expense-nya atas service cost, annual service cost-nya sekian. Gitu. Itu saja deh, yang lain nggak usah. Nanti daripada jelimet, pokoknya kita tahu, oh begitu caranya menghitung, para aktuaris itu menghitung berapa kewajiban pensiun untuk setiap pegawai. Baik, silahkan kalau ada yang mau didiskusikan lagi, boleh. Ya, terima kasih Bu Aisyah. Saya Satria absen 34, Bu. Waktu saya mengikuti kuliah dari OJK setahun yang lalu, itu ada wacana bahwa PNS yang baru-baru ini, sebelum ke situ, kan selama ini dikenal kalau PNS itu pensiunnya istilahnya pay as you go. Nah, itu mohon penjelasan, itu pay as you go itu sebetulnya apa gitu loh. Terus yang kedua, ada rencana PNS-PNS yang baru itu tidak lagi manfaat pasti, tapi iuran pasti. Nah, itu sebagai ibu yang lebih senior, yang berpengalaman tuh seperti apa, Bu? Terima kasih. Ya. Nah, sekarang pensiunnya PNS itu sebenarnya ada dua ya, yang dikelola oleh PT Taspen, yang dikelola oleh PT Taspen itu dia define benefit obligation. Jadi jumlahnya itu sudah ditentukan. Tapi ini kombinasi nih, iurannya pun gitu ya, iurannya pun juga pasti gitu. Nah ini agak aneh memang di pemerintah ini. Jadi iurannya itu pasti itu bukan pasti jumlahnya ya, pasti itu maksudnya prosentase tertentu dari gajinya pegawai, gitu ya, prosentase tertentu dari gaji pegawai dan itu beragam tergantung golongan, gitu ya, tergantung golongan. Kemudian dikelola oleh PT Taspen, nanti di akhir itu juga ditentukan dia kombinasi dari manfaat pasti dan iuran pasti, gitu ya, kombinasi manfaat pasti dan iuran pasti. Kalau yang pensiun yang dibayarkan bulanan itu adalah PSYUGO. Maksudnya PSYUGO itu apa? Dia diakui sebagai beban pensiun itu pada saat pemerintah membayarkan dana pensiun itu kepada pegawai. Padahal manfaat dari pegawai itu kan sudah tidak diperoleh lagi kan? Ya nggak? Karena dia sudah tidak bekerja ya. Jadi manfaat dari pegawai itu
tidak diperoleh lagi oleh pemerintah gitu. Nah, itu yang dinamakan PSYugo. Jadi PSYugo itu pembayaran pensiun yang diberikan kepada pegawai ketika dia sudah tidak lagi bekerja dan diakui bebannya juga pada saat itu. Nah, menurut akuntansi keuangan itu udah nggak boleh tuh. Dulu PSYugo itu memang diberikan alternatif boleh diakui PSYugo gitu ya. Tapi kemudian ini tidak match dengan prinsip cost against benefit gitu kan. Cost-nya dikeluarkan di masa depan padahal benefitnya itu dinikmati sekarang gitu. Jadi sebenarnya itu wacananya sudah sangat lama gitu ya. Tapi saya nggak tahu kenapa sampai dengan sekarang itu tidak segera dilakukan. Kalau dalam sependek pertimbangan saya gitu ya, mungkin pemerintah khawatir ini menimbulkan kerawanan sosial gitu. Karena jumlah pensiunan PNS itu banyak banget dan mereka mengandalkan dari pembayaran pensiun bulanan, padahal itu sangat membebani APBN. Makanya rencana itu hanya akan diberlakukan ya. Padahal kalau di Indonesia itu kan angka harapan hidup itu kan panjang ya. Orang meninggal itu rata-rata umurnya secara rata-rata loh ya meninggal mah urusan Tuhan ya. Mungkin 70 sekian gitu ya. Sehingga bebannya pemerintah kan sangat panjang, sangat banyak. Nah, makanya waktu itu wacananya adalah untuk pegawai yang sekarang masih bekerja saja gitu, mekanismenya itu diubah gitu ya. Jadi menggunakan DPO gitu. Tapi sampai sekarang memang belum. Saya dan kewajiban pensiun juga coba nanti dicek deh. Sepertinya salah satu catatan pemeriksaan BPK itu adalah tidak disajikan kewajiban pensiun di laporan keuangan pemerintah gitu. Salah satu catatannya. Karena memang masih menyisakan banyak masalah dalam hal akuntansinya juga gitu. Keren kalau kalian nanti misalnya ya untuk KTTA menuliskan tentang itu gitu ya. Oke, terima kasih Bu. Karena saya waktu ikut kuliah makanya saya mumpung Ibu bahas pensiun, saya mau bandingin dengan apa yang saya dapat dengan dulu pas dari OJK gitu loh. Iya. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi teman-teman? Kalau nggak ada lagi, mau diakhiri sekarang ya, tapi kita masih punya waktu sekitar berapa menit? 15 menit ya? 15 menit, jika masih ada pertanyaan silahkan di-post di grup WA grup ya? Iya, grup WA akan saya buka. Iya, oke. Baik, terima kasih host hari ini, Satria juga, dan teman-teman yang lain yang aktif mengikuti kuliah ya. Semoga tetap semangat, tetap happy, supaya kita tetap sehat juga gitu ya. Baik, sampai ketemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aisyah. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu. Dia udah keluar. Makasih Bu.